بالهدى ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Allahumma rahamna bil Quran. Masya Allah. Ya, telah dengan hafalan tadi, maka resmilah kelas tahfiz online forum kajian cinta Al-Quran akan kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Dan insya Allah mohon berkenan kesediaan Ustazah Mariani Muharram SPD EPD untuk selalu mendampingi kami di sini. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya yang dinanti-nanti apa sebenarnya metode tasbih itu dan bagaimana metode yang akan kita ikuti trainingnya pada kesempatan sore hari ini. Mohon berkenan kepada yang kami hormati dengan segala hormat Bapak Ustaz Dr. Ahmad Muhammad tidak disukai dari suara dari ibu. Saya bilang lo aja ada orang buka salah sampai Masya Allah. Oh di sana terus. Aduh, saya harus di sana terus handphoneku. Nggak bisa dipakai dengan handphoneku. Habis
Adik. Nah, dari sini nanti kalau kan haji khusus mungkin kalau kan pasti banyak iya, biar aku fokus, kami dari bawah aja ya. Iya. Ya. Ini juga kalau sama Ya. metode Oke, saya cabut aja begini. Nggak apa-apa, saya cabut aja. Saya cabut. Di mana nih fotonya? Oke, sebelum kita mulai, oke, mudah-mudahan sehat. Karena hari 2021 akan ke bawah, jadi kita mengabadikan dulu sejenak ya. Ambil waktunya sejenak, agak buat sedikit bunda. Ya, sebelum kita mulai, karena ada beberapa dari gurunda akan bergeser ke lantai 1, jadi kita mengambil momen yang terindah ini dulu ya. Yang foto barangkali Bunda Ati bisa masuk, sampai bisa abadikan. Ada tadi adik mana? Kita mau balik semuanya. apa pergantian. Dan memang di hobinya kuota dia. Biasa. Kita nggak ada kameranya mesti ini. Ini kalau sudah umur ini sudah cukup satu rumput. Masya Allah. Ada 0,2 bisa masuk semua? Bisa masuk semua. Bisa masuk semua. Ya, siap, lihat kamera. 1. Bismillah. Nah, buka Madinah. Ya. Amin. 2000 wisata. Amin. Ya. Saya bisa nanti. Iya.
Tabe, bismillah. Satu kali lagi. Aku ya pakai kamera satu tadi. Oh iya. Yang kamera. Ini sih gantian ya, kelihatan. Kamera. Secara Aduh. Kameranya enggak muat. Atau satunya ada. Bisa, ini yang depan. Lihat saya. Nanti saya kirim deh ke HP. Oh iya. Kunci yang masuk. Pakai kamera aku saya. Enggak ada. Pakai Yang kunci. 0,5. Oh, Ini yang dulu ya? Iya. Bukan, bukan. Desa, sini ada. Satu, dua. Ini masuk ini kursi deh. Satu, dua. Oke, makasih banyak. Kembali ke posisi semula. biar fokus sudah ini. Barangkali kita di satu kabinet yang baik. Jadi kita akan mulai fokus untuk belajar SOP menjadi pasti mau pakai ada nih. Siapa? Oh, mana? Karena dek taruh memang. Taruh memang. Oh, iya dengan kami nih. Karena tadi ibu pernah tapi di atas itu ibu dapat 30 lebih dari 30. Saya tanya. Karena apakah ayam banyak dan apa? Apa minumnya banyak puasa kan? Itu kan ada meja. Terus ini kalau siap itu harus mau dibikin habis. Siapa makin sekitar 32, 33? Ini katanya 50, 30 yang kayaknya 20 watermelon. Oh iya, watermelon maksudnya minum. Oh tidak, makanan. Nasi ayam. Oh 50 semua? Iya. Dan hati Allah, saya Oh iya. kantong sehat. Tidak maksud. Dan setelah dekati Allah, dekati Bunda Pajedah. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh di atas, mari tempatkan Allah dan Rasulnya di hati. Ada lagi yang lain, di hati hanya Allah dan Rasulnya. Karena sejatinya, apapun yang kita lakukan, semua atas izin Allah dan semua atas berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca umul kitab suratul Fatihah. Pertama kali kita niatkan buat kedua orang tua. Karena orang tua adalah wakil Allah di muka bumi untuk kita. Ini yang sering kali kita lupa pada saat posisi kita sudah menjadi orang tua.
marahnya Allah, marahnya orang tua. Dan ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Siapapun kita, apapun jabatan kita, kita tetap seorang anak yang sampai kapanpun tetap harus mendoakan orang tua. Dan itu adalah rumus untuk keberkahan dalam hidup. Kita niatkan buat kakek nenek kita, karena dia adalah jembatan lahirnya orang tua. Tidak sedikit orang, seorang cucu sudah lupa sama neneknya. Padahal dia adalah jembatan keberadaan orang tua kita. Lalu kita niatkan buat para guru, karena melalui gurulah Allah kirim ilmu kepada kita. Lalu kita niatkan buat semua yang berjasa, ya, pasangan kita, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, siapapun yang mungkin kita sudah lupakan siapa mereka. Anda melalui mereka, Allah jadikan kita seperti saat ini. Tidak lupa juga kita doakan buat saudara-saudara kita yang tertindas, yang berada dalam kondisi susah, terutama saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, mereka yang terkena musibah. Semoga Allah berikan kemenangan lahir batin. Dan juga doakan buat negara Republik Indonesia. Pemilu sudah lewat, tapi doa jangan pernah terputus agar Allah berkenan mengirimkan pemimpin yang cinta Quran, pemimpin yang cinta kepada Allah, pemimpin yang sayang kepada rakyat. La hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu. Ini kita bersihkan hati supaya nggak ngaku-ngaku. Punya mobil bilang mobilku, punya rumah bilang rumahku, punya duit bilang duitku, punya ilmu bilang ilmuku. Padahal semua itu adalah milik Allah. Itu yang perlu kita jaga dalam rangka mendekatkan diri kepada. Ya, saya yakin bahasa ini sudah di ibu semua. Ya, kita coba sharing aja. Kita lanjut. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Di rumus ini kalau setiap malam diucapkan, masih hidup dijamin surga katanya. Subhanallah. Jadi hati bersih. Ini saya sebut sebagai pensucian diri, sehingga pada saat kita mengharapkan hikmah dari Allah, Allah berikan ke kita. Kita lanjut dengan istighfarnya Nabi Ibrahim, istighfar anak soleh, lalu ilmunya Allah, ilmunya malaikat, selawat, lalu tasbih penyelamat, tasbihnya Nabi Yunus. Lalu yang terakhir adalah dua kalimat pemungkas, dua kalimat syahadat. Ya, saya yakin ini di luar kepala semua. Sharing aja. Oke, baik.
ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Alhamdulillah. Ini saya sebut sebagai pensucian diri. Metode tasbih, SOP-nya sebelum melangkah kemana-mana, ini dulu kita lakukan. Sehingga insya Allah dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan semuanya bernilai tasbih di sisi Allah. Insya Allah. Masih ada waktu ini? Baik. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ini motivasi. Apa motivasinya di sini? Ar-Rahman 'allamal Quran. Dia yang Maha Pengasih, penyayang, dia yang mengajarkan Quran. Jadi kalau kata Bunda bahwa cinta Quran. Cinta Quran itu nggak mungkin kalau nggak ada kasih sayang di dalam hati. Jadi berhubungan dengan belajar, mengajar Al-Quran, itu harus dengan kasih sayang. Boleh suaranya keras, tapi di balik suara keras itu ada kasih sayang. Karena kapan pengajar itu tidak dengan kasih sayang, berarti menyalahi konsep yang Allah kasih. Setuju ya? Oke. Jadi, jangan pernah marah-marah itu ngajar Quran. Makanya saya ngajar sekarang, nggak mau marah-marah. Ya. Alhamdulillah. Oke. Lalu, yang memberikan ilmu adalah Allah. Allamal Quran. Tadi saya sempat ngelirik Bunda Majdah. Ini benar nggak dia hafal ya? Saya pikir ada dia baca gitu. Tapi beneran dia hafal. Alhamdulillah. Tapi saya tanya, siapa yang membuatnya ilmunya itu nempel di otaknya? Itu yang membuat kita nggak boleh bangga, nggak boleh sombong. Karena yang mengajarkan ilmu adalah Allah. Nah sekarang kita sebagai guru ngaji, sudah lama kita ajari, tapi dia nggak bisa-bisa. Apa yang kita katakan? Allah belum berkenan memberikan ilmunya. Ya, nunggu metode tasbih dulu. Ditasbih dulu dia, disucikan dulu. Karena tanpa metode, kalau Allah mau kasih, kun fayakun. Setuju ya? Lalu, ibu duduk dari siang sampai malam. Terus kayaknya nggak dapat apa-apa. Apa yang ibu katakan? Insya Allah duduk saya nggak sia-sia. Soal ilmu dari Allah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Dia yang mengajarkan Quran. Itu yang harus dijadikan prinsip sebagai belajar dan pelajar Al-Quran. Setuju ya? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Apa motivasinya? Allah itu bersumpah berkali-kali. Jadi Allah bersumpah berkali-kali. 4 kali dia bilang. Mudah Al-Quran itu. Bagi siapa?
Bagi yang mau belajar. Iya. Itu Bunda Majedah tadi itu bisa store 2 halaman. Seketika nggak? Karena dia mau belajar. Ini seorang ketua dewan pembina mau loh disuruh store, biasanya gengsi orang. Ah, situ aja lah. Ah, suruh si Anu aja gitu kan. Ini luar biasa. Karena mau walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh pasti dikasih beberapa jalan. Ya, terbukti ya. FKCA sampai saat ini selalu ada jalan. Termasuk saya pengen banget ketemu setelah ketemu di Istiqlal, dan ternyata Allah wujudkan ketemu hari ini dengan Bunda Maria. Alhamdulillah. Dan beberapa kali kita WA-WA sudah terwujud hari ini. Itu ada kesungguhan, ketulusan dia. Lalu coba baca ini, mohon maaf. Sudah pernah dengar? Ya, sudah pernah baca. Ya, tadi kan baca bahwa huruf hijaiyah itu adalah nama-nama Allah. Dari sini metode ini dikasih nama metode tasbih. Jadi ibu ngajarin alif, ba, ta, sa atau a, ba, ta, sa. Sesungguhnya sedang bertasbih menyebut nama dia. Ya, lalu nama-nama Allah itu dirangkai menjadi kalimat-kalimat Allah yang disebut dengan kalam Allah. Oh, nggak dahsyat. Maka Al-Quran itu jadi syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Yang paling menyesal nanti adalah mereka yang jauh dari Quran. Maka saya berpikir yang saudara-saudara kita yang ada di kelompok 72,25% yang nggak bisa baca Quran, itu kan nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini saya berhenti kalau sebut ayat ini. Dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu dia bertanya, lima hasyartani a'ma, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu waktu aku di dunia aku bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ayatku datang kepadamu, kau lupakan karena kau sibuk dengan urusan dunia. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini kau dilupakan, kau dibangkitkan dalam keadaan buta. Nauzubillah. Tapi kalau di sini insya Allah semua bangkit dalam keadaan melek, melihat. Nanti kalau masuk surga, ini Ustadz diajak-ajak ya. Ya. Rahmat diajak-ajak. Bunda Majedah, Rahmat sini. Itu neraka sini surga. Tolong diajak-ajak insya Allah. Pencinta-pencinta Al-Quran itu keluarga Allah. Jadi Ali berkata setiap huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah. Nah di sini saya sering melihat secara spiritual. Kalau ada orang yang kesulitan huruf sod, lupa lagi. Saya lihat, saya sering contoh. Kayaknya kok kurang-kurang jujur kali ya. Kan maha jujur, as-shadiq. Ya, tak suka lupa huruf tak. Ai, kau banyak dosa, harus banyak taubat. Ini satu ilustrasi aja. Tapi itu balik ke kita improvisasi masing-masing pengajar. Ini hanya sekedar info sebagai motivasi di metode tasbih. Apa bacaan? Oke, ini. Ini. Bisa.
Kenapa bisa baca? Padahal bentuk tulisan berbeda dan terbalik. Jawabannya, paham nggak? Jawabannya karena kenal huruf, tanda baca, dan cara baca. Jadi, ya kan? Di Quran yang 29 dipajang begini. Kalau kenal huruf tanda bacanya pasti bisa baca. Dibalik begini pasti bisa baca. Begini kan pasti bisa baca. Begini kan pasti bisa baca. Ditutup kalau Bunda Majadah pasti bisa baca. Hafal dia. Ya kan? Tapi kalau nggak kenal huruf, seorang ustadz di balik Qurannya dia nggak bisa baca, berarti dia nggak kenal huruf. Halo, hai, iya. Ini penduduk-penduduk sorga semua, masya Allah. Oke. Jadi pesannya dapat ya. Pesan pertama adalah huruf hijaiyah itu adalah nama-nama Allah. Jadi jangan katakan, yuk kita belajar Al-Quran. Bagi yang gengsi, katakan, yuk kita zikir ya. Itu lebih termotivasi. Ya, ini ada aja opsi-opsi aja gitu. Oke. Dan jangan pernah paksa menghafal. Jangan pernah paksa mengenal. Ajak aja zikir berulang-ulang. Biar Allah kirim ilmunya. Kan sudah tahu, yang kasih ilmu adalah bukan hebatnya metode, bukan hebatnya seorang guru. Karena metode tidak mempengaruhi kekuasaan Allah. Ya, ya. Setuju ya? Oke. Ini coba baca. Quran itu dikasih pemahaman bahwa Quran itu bacanya numpuk kanan ke kiri. Kalau nggak numpuk ke atas, numpuk ke bawah. Contohnya begini, K tambah U bacanya. E tambah I, S tambah A. Ya, kanan ke kiri jadi bacanya. U, bisa. Ya. Ada A-nya nggak? Nggak ada. Oke. U, bisa. Kan begitu Quran itu dibaca kan? Coba, ini K tambah U, Ba tambah. Jadi kalau dibaca, kalau jamaah sih udah oke. Cuma orang yang nol nggak bisa memberikan pemahaman untuk dia sampai ke sini. Itu dengan perlahan-lahan dia bisa nangkap. Nah, K, Ba sama Sa itu ada 29. U, I, A ada 12. Kalau itu dikuasai, maka Quran 95% ada di otak. Maka metode tasbih hadir untuk mengajak berzikir 29 huruf hijaiyah dengan seluruh karakternya dan 12 tanda baca. Itu yang akan kita mainkan. Setuju? Oke. Jadi kalau ini dibaca Z tambah I, K tambah I. Jadi kalau dibaca terus 29 bisa ngeraba kan? Kadang kenal huruf, kenal tanda baca. Huruf Arab ya, huruf hijaiyah, kemudian tanda baca, kalau kena pasti bisa ngeraba. Lah kalau nggak kenal, apa yang mau diraba, bos? Ya. Makanya jamaah atau murid itu diajak untuk mengenal. Makanya jamaah haji yang berangkat itu saya nggak paksa menghafal. Ayo zikir aja. Nanti kasih tahu tekniknya. Itu aja dizikir terus. Begitu dia paham, dia buka Quran sendiri tuh. Karena dia udah tahu kanan ke kiri. Kayaknya penasaran amat. Ini bacanya apa? Jadi hurufnya ada 29,
tanda bacanya ada 12. Kalau ini bisa nggak? Karena cara bacanya tahu. Quran itu begitu. Oke. Padahal kelihatannya ini Ustaz bikin apaan ya? Ya kan? Tapi tahu cara bacanya, ngerti, bisa baca. Dan dapat info dari situ. Itulah membebaskan makna Al-Quran tadi. Ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau cara baca ini, baca numpuk dari kanan ke kiri, baca satu huruf, baca satu kata, dua kata. Terus bisa mulai benar, bisa berhenti dengan benar, bisa sambung dengan benar. Tuntas tuh Quran tanpa harus dengan iya. Aman? Ini 29 huruf, 12 tanda baca. Kalau kenal berarti 80% Quran sudah di otak. Kalau kenal tanda baca berarti udah 95%. Ya kan? Tinggal latihan satu-satu. Oke. Siap jadi guru ngaji? Oke. Oke. Boleh nyanyi nggak? Ya. Jadi ada rumus zikirnya begini di atas. Zikir huruf tanda baca dengan suara cara tasbih 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 1. Stop dulu. Ya. Ini cara bacanya, cara zikirnya nanti tuh. Ya, lalu kanan ke kiri, cari di bawah. Kanan ke kiri, lihat di bawah. Kanan ke kiri, tengok di bawah. Kanan ke kiri, lirik di bawah. Baca semua yang di bawah. Yang belum lancar, zikir lagi. Zikir sampai 19 kali. Kalau masih ragu, ada info nggak yang didapat dari sini? Ya agak bingung kanan ke kiri cari di bawah kan? Oke, kita lihat. Halaman 11. Ini kita mau zikir kanan ke kiri cari di bawah. Saya sebagai guru mencontohkan satu kali. Ayo anak-anakku sekalian, silakan ikuti Pak Ustadz ya. A. Ya, jadi ini anak-anakku sekalian contoh. A. 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 Tadi katanya lihat di bawah. Ada nggak di bawah? A. 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 Jadi yang dicari A-nya dulu. Kata petinggi Kemenang. Oh, ini metode dari huruf dasar langsung masuk ke Al-Quran dan semuanya bunyi. Jadi kalau ini lancar, maka dipastikan seluruh abatata di 30 juz itu semuanya kena dan bunyi. Insya Allah. Oke? Ada berapa A di atas? 6. Ada berapa di bawah? Coba zikirkan yang di atas itu, kanan ke kiri satu-satu, dan zikirkan yang di bawah. Coba, 1, 2, 3. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita punya kebutuhan nggak sama Allah? Punya ya. Siapa tahu dengan nyebut nama dia melalui A ini, Allah kabul kita punya hajat hari ini. Insya Allah. Bisa? Bisa ngajarin? Kanan ke kiri suruh cari di bawah, suruh baca setoran seperti tadi, bisa? Ya, tadi santrinya Bunda bisa Ustaz, bahkan sampai senyum keempat sudah oke.
Bahkan saya tadi berpikir kenapa nggak dibawa ke sini ya, buat terima setoran ibu-ibu. Ya, oke, aman? Sekarang ikuti saya, Mbak, 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 Mbak. Jangan buru-buru ya. Kalau dia buru-buru, dibuat jangan buru-buru. Ini nama Allah. Santai aja sebut. Biar Allah yang kasih ilmu bacaan itu. Tugas kita cuma belajar kok. Cuma jemput. Yang ngasih ilmu adalah, tadi udah sepakat di awal, bahwa yang kasih ilmu adalah bukan hebatnya seorang pengajar. Jadi kalau ada orang lama nggak bisa-bisa, jangan katakan bahwa dia bego, dia goblok. Nah, Allah belum kasih ilmu. Karena pada hakikatnya Allah yang mengatur semuanya. Dan jangan juga berbangga begitu ketemu satu orang, hari ini belajar dan hari ini bisa. Lantas tepuk dada. Hebatnya aku mengajar. Karena yang memberikan ilmu adalah bukan hebatnya metode, bukan hebatnya cara kita mengajar. Semua karena Allah. Tapi kita sebagai praktisi harus memperbarui, memperbaiki bagaimana menemukan solusi terbaik. Kita mudah mengajar, yang diajar pun insya Allah ada kemudahan. Dan itu kita selalu kembalikan kepada Allah. Aman sampai sini? Ada berapa Pak di bawah? Oke, 1, 2. Kira-kira menurut jamaah itu yang diajar bisa nangkap nggak pesannya? Ya, nanti akan dibuktikan kalau ketemu benar-benar orang yang nol. Ya, kalau kami kan udah biasa tuh. Insya Allah dia pasti bisa mendeteksi. Ya, bahkan kadang dia buru-buru tuh mau pengen bisa tuh karena dia sudah tahu, oh cuma 29 huruf sama 12 tanda baca. Oke, baik. Coba sebutkan huruf yang saya tunjuk. 1, 2, 3. Oke, di bawah. Oke, kemudian huruf ta. Ta. Alhamdulillah. Jadi nggak ada lagi tak yang dicari di Quran, nggak ada di sini. Ya, jadi kalau dia tahu tuh buka Quran, insya Allah tuh Allah kirim ilmunya. Makanya sering saya bilang, cukup Anda bertasbih, Allah kirim ilmu baca. Setuju nggak? Setuju pasti. Ini bertasbih menyebut nama Allah. Ini sifatnya latihan, tapi ini tetap tasbih kepada Allah. Oke, tak. Sekarang kita nyanyi. Baca semua yang di bawah. Coba. Kan tadi udah selesai kan? Sekarang baca semua di bawah. Satu-satu. Coba. Oke, potong dulu. Potong dulu. Jangan keburu nafsu pindah lagi. Ini kebiasaan kita ini karena nggak tahu mau berhenti di mana, mau mulai di mana. Ya. Oke. Jadi nggak yang belajar, nggak yang mengajar. Biasanya begitu. Ya, metode tasbih juga membatasi itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kok tahu ini tak? Langsung dia tunjuk. Ini Ustaz sama. Gitu. Ya. Sebutkan. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Bisa? Bisa ngajarin? Benar? Berapa menit lagi maghrib? Ya, 10 menit. Oke. Jadi gimana kita break dulu? Ya.
Oh, lobet, bunda. Lobet, Dik. Bluetooth mode. Nanti ada bukunya Bunda sayangku, ya. Jadi nanti ada bukunya metode tasbih. Jadi yang ditayangkan di slide itu ada di dalam buku semua. Jangan khawatir ya Bunda-bunda sayang. Makasih, Iya, Bunda. iya. Kami break dulu karena mau sholat maghrib dulu ya. Iya. Iya, iya.